Kanker rongga mulut merupakan salah satu kanker dengan insidensi dan prevalensi yang tinggi di seluruh dunia. 90% kasus terjadi pada usia 40 tahun ke atas dengan rata usia terdiagnosis adalah 60 tahun. Kejadian kanker rongga mulut pada laki-laki lebih banyak dibandingkan wanita dengan perbandingan saat ini sekitar 1:2. Tingginya kasus kanker rongga mulut terkait perilaku konsumsi tembakau atau merokok dan konsumsi alkohol di masyarakat. Berdasarkan penelitian, 5-year survival rate dari kanker rongga mulut hanya 50%. Dan kondisi ini jauh lebih buruk dibandingkan kondisi kanker di bagian tubuh lain. Hal ini disebabkan karena kanker rongga mulut umumnya didiagnosis dalam kondisi yang telah parah. Deteksi dini dari kanker rongga mulut merupakan upaya untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas dari kanker rongga mulut dengan cara mendeteksi kanker sedini mungkin. Pemeriksaan utama untuk screening dan deteksi dini kanker rongga mulut adalah dengan pemeriksaan klinis secara langsung pada area rongga mulut. 8 langkah pemeriksaan screening untuk deteksi kanker rongga mulut harus dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melihat adakah abnormalitas pada area mukosa. Bagian pertama adalah pemeriksaan mukosa labial rahang atas dengan teknik inspeksi atau pemeriksaan secara visual diikuti dengan teknik palpasi atau pemeriksaan dengan mengandalkan ujung taktil indera praba. Selanjutnya, secara berurutan dilakukan juga pemeriksaan pada mukosa bukal kiri, mukosa labial rahang atas, mukosa bukal kanan, seluruhnya dengan teknik inspeksi dan teknik palpasi. Bagian berikutnya adalah pemeriksaan langit-langit rongga mulut, bagian dorsum lidah, dan area dasar mulut. Untuk meningkatkan visualisasi pada area palatum lunak dan area tonsilar, dapat digunakan tang depresor untuk menekan area dorsum lidah. Untuk area lateral lidah, pemeriksaan dapat dibantu dengan kasa yang dipakai untuk memegang area anterior lidah untuk memperoleh area pandang yang jelas dari area lateral lidah. Apabila pada pemeriksaan menemukan adanya lesi yang mencurigakan, seperti lesi berupa plak putih atau leukoplakia, lesi berupa plak merah atau eritroplakia, atau kombinasi keduanya atau eritroleukoplakia, maupun lesi berupa ulserasi kronis yang tidak sembuh lebih dari 3 minggu, dapat dilakukan pemeriksaan vital staining untuk mendeteksi kanker rongga mulut. Pemeriksaan vital staining merupakan salah satu pemeriksaan untuk deteksi dini kanker rongga mulut. Dasar dari pemeriksaan ini adalah kemampuan dari elemen sel-sel patologis untuk menyerap warna dari beberapa jenis pewarna seluler. Keuntungan dari prosedur ini diantaranya adalah mudah dilakukan, biaya terjangkau, dan tidak invasif. Beberapa jenis pewarna seluler yang dapat digunakan pada pemeriksaan vital staining ini diantaranya adalah toluidin biru, metilen biru, lugol iodin, rosbengal, dan lain sebagainya.
Pemeriksaan vital staining yang akan kita lakukan menggunakan pewarna seluler metilen biru. Alat bahan yang diperlukan antara lain: yang pertama adalah larutan metilen biru dengan konsentrasi 1%. Metilen biru mampu mewarnai sel-sel yang bersifat asidofilik, yang merupakan salah satu ciri sel-sel yang mengalami keganasan karena peningkatan asam nukleat. Aplikasi larutan ini dapat menggunakan cotton swab ataupun cotton pellet. Bahan yang kedua adalah asam asetat 1% yang berfungsi untuk menghilangkan mucin dari saliva yang menempel di mukosa serta mampu memaksimalkan pewarnaan pada area mukosa. Bahan lain yang diperlukan diantaranya cotton pellet atau cotton swab untuk aplikasi bahan, cotton roll untuk isolasi daerah kerja, serta kasa steril untuk membantu mengeringkan area kerja. Pertama-tama, pasien diminta berkumur dengan air kurang lebih selama 20 detik untuk menghilangkan sisa debris di rongga mulut. Kemudian, aplikasikan larutan asam asetat 1% selama 20 detik pada area yang akan dilakukan pengecatan untuk menghilangkan sisa saliva yang menempel. Keringkan area lesi yang akan dilakukan pengecatan dengan cotton roll maupun kasa steril. Berikutnya, aplikasikan metilen biru 1% selama 20 detik dengan cotton swab atau cotton pellet di seluruh area yang dicurigai memiliki potensi keganasan. Aplikasikan kembali asam asetat 1% untuk menghilangkan sisa zat pewarna yang masih menempel. Pasien kemudian diminta kumur kembali dengan air putih hingga sisa-sisa bahan di rongga mulut bersih. Langkah terakhir adalah lakukan pemeriksaan di area yang dilakukan pengecatan vital staining dan lakukan interpretasi terhadap hasil pengecatan yang telah dilakukan. Dari hasil pengecatan vital staining dengan metilen biru, kita dapat memperoleh 3 kemungkinan hasil. Pertama, jaringan mukosa terwarna biru gelap. Untuk gambaran demikian, kita interpretasikan sebagai hasil positif, di mana mengarah kepada suatu keganasan. Sehingga pemeriksaan biopsi dan histopatologi sangat direkomendasikan untuk pemeriksaan diagnosis pada kondisi ini. Kedua, jaringan mukosa berwarna biru terang atau pucat. Kondisi demikian kita interpretasikan sebagai hasil meragukan. Pada kondisi ini, pemeriksaan sebaiknya diulang setelah 2 minggu atau dapat langsung dilakukan pemeriksaan biopsi dan histopatologi untuk konfirmasi secara langsung. Ketiga, jaringan mukosa tidak terwarnai. Pada kondisi demikian, kita interpretasikan sebagai hasil negatif. Pada kondisi ini, meskipun kita anggap bukan merupakan suatu keganasan, tetapi tetap diperlukan observasi secara periodik untuk memantau perkembangan lesi oral tersebut. Kesimpulan, pemeriksaan vital staining dapat menjadi alternatif metode untuk deteksi dini kanker di rongga mulut. Keuntungan dari prosedur ini diantaranya mudah dilakukan, biaya terjangkau, serta non-invasif. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwasannya pasien perlu diberi informasi yang lengkap sebelum pemeriksaan ini dilakukan, serta diberi rekomendasi yang tepat terkait hasil temuan dari pemeriksaan ini.